Shalom, selamat hari Minggu. Selamat beribadah bagi seluruh jemaat GKUBSD. Pada minggu hari ini, Majelis Jemaat GKUBSD mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online di rumah masing-masing melalui channel YouTube GKUBSD. Kiranya ibadah hari ini berkuasa mengubah hidup semakin serupa karakter Kristus. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus atau ingin mendaftar menjadi anggota jemaat dapat menghubungi gembala sidang atau majelis jemaat. Hari ini kita dilayani oleh gembala sidang kita, Ibu Pendeta Jenny Victoria Telehala STH. Persembahan ibadah minggu, persepuluhan, dan persembahan syukur jemaat dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dapat diserahkan ke majelis atau dapat ditransfer ke rekening GKUBSD dengan nomor rekening di bawah ini atau dapat dilihat di WhatsApp grup media jemaat GKUBSD. Dukungan doa untuk jemaat yang sakit dalam pemulihan yaitu Bapak Yaneman Risakota, Bapak Henry Forman Bulegalangi, Ibu Tiurlan Huta Barat, Saudara Ebet Tohu, dan Ibu Lini Siagian. Jika ada jemaat yang sakit, mohon untuk disampaikan informasinya melalui WhatsApp grup ke majelis jemaat atau media jemaat agar dapat didoakan bersama. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Samuel Lakotani pada tanggal 30 Juni 2020. Hadiah Nats dari Mazmur 16 ayat yang ke-11. Kiranya hikmat Tuhan menuntun setiap langkah dan berkat Tuhan tercurah selalu. Amin. Doa bersama jemaat diadakan setiap hari Selasa pada tanggal 30 Juni 2020 pukul 19.30 di rumah masing-masing bersama keluarga dengan menggunakan aplikasi Zoom. Diharapkan setiap keluarga dapat menginstal aplikasi Zoom di HP masing-masing sehingga saat doa bersama dapat dilaksanakan secara live bersama-sama dengan gembala sidang dan seluruh jemaat lainnya. ID Zoom akan diinformasikan sebelum ibadah dan di WhatsApp grup media jemaat. Renungan harian. Gembala sidang akan mengirimkan bahan renungan harian setiap hari melalui WhatsApp grup media jemaat GKUBSD untuk dijadikan bahan renungan harian jemaat bersama keluarga. Berita duka cita telah dimuliakan ke rumah Bapa di sorga, almarhum Bapak Franz Ferdinand Petrus Bangaran, ayah dari Ibu Gilda Desiala pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 dalam usia 61 tahun di Buala, Sulawesi Tenggara. Kiranya Bapa di surga memberikan penghiburan bagi keluarga yang berduka. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatian seluruh jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam ibadah pada minggu pagi ini, mari teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa tatkala engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari NKB 3 bait pertama sampai yang kedua, Terpujilah Allah.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Kejadian 22 ayat yang ke-14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu, dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat yang telah Kau kuduskan di dalam dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri, dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Kita aminkan Kidung Jemaat 42, Tuhan kasihani. Saudara sekalian,
Firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Marilah kita mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Roma 12 ayat yang ke-16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan sambil menyanyi dari Kidung Keesaan 576. Dan
Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Allah sumber hidup, Allah sumber kekuatan, Allah sumber pengharapan, Allah yang menjadi segala-galanya buat kami, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami, supaya kami bukan hanya membaca dan mendengar lalu berlalu dari hati dan pendengaran kami, tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan itu Engkau tulis di dalam hati kami, di dalam batin kami, dan kami boleh memberi diri untuk diubahkan oleh firman Tuhan, sehingga hari lepas hari hidup kami boleh selaras dengan panggilan-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Allah. Bapa, ini yang menjadi doa kami, sambut dan dengarlah. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Tuhan menyertai saudara. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang memberkati kita terambil dari Kejadian 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kejadian 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sautnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawa api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu
Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah providensi Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kata providensi ini padanan kata bahasa Inggris yaitu providence berasal dari bahasa Latin yaitu providere, yang artinya melihat sebelumnya atau melihat sebelum sesuatu terjadi. Dalam bahasa Inggris, perkataan providensi Allah dalam bahasa Indonesianya itu sama dengan pemeliharaan Allah. Tapi pemeliharaan Allah di sini artinya bukanlah sesuatu yang terjadi mendadak karena ada satu peristiwa di mana perlu pengatasan masalah daripada Allah yang tiba-tiba muncul, tetapi pemeliharaan di sini maksudnya adalah sesuatu yang sudah dikerjakan Allah, yang sudah dipersiapkan sebelum terjadi masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah yang diceritakan dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 14 ini merupakan gambaran yang sangat jelas tentang providensi atau pemeliharaan Allah terhadap umatnya, dalam hal ini terhadap kehidupan Abraham dan juga keluarganya. Saya percaya bahwa kita semua sangat memiliki kerinduan untuk mengalami apa yang disebut dengan providensi atau pemeliharaan Allah. Hari ini kita belajar apa saja yang dimiliki oleh Abraham sehingga dia boleh mengalami providensi atau pemeliharaan Allah di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita membaca di dalam Kejadian 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga itu berbicara tentang bagaimana Allah memanggil Abraham dan memberikan perintah kepada Abraham supaya Abraham mengambil anaknya yang tunggal yaitu Ishak untuk dipersembahkan di tempat yang Allah perintahkan yaitu Bukit Moria untuk dipersembahkan di sana, ya. Padahal Ishak itu adalah anak yang dinantikan. Perlu waktu kurang lebih 25 tahun untuk Abraham berdoa dan menantikan janji Tuhan sampai Ishak lahir. Yang kedua, Ishak itu adalah anak tunggal satu-satunya yang dilahirkan oleh istrinya yang sah yaitu Sarah. Seandainya kita menjadi Abraham, kira-kira apa respon kita ketika kita mendengar ada perintah Tuhan yang menyuruh kita supaya kita mempersembahkan anak tunggal kita satu-satunya kepada Allah? Kalau kita melihat Abraham, maka kita perhatikan bahwa ketika Abraham diberi perintah sedemikian sulit, ya, ganjil dan juga sulit, bahkan rasanya tidak masuk akal. Ternyata dia mempunyai respon yang luar biasa. Hari ini dia diberi perintah, besok dia langsung melakukannya. Langsung mengeksekusi perintah daripada Tuhan. Tidak ada penundaan, tidak ada penolakan, tidak ada pertanyaan daripada Abraham. Abraham tidak bertanya, kenapa sih, ada apa? Gitu. Sedangkan anak ini adalah pemberianmu, kenapa sekarang engkau minta untuk dipersembahkan? Gitu. Tidak ada pertanyaan seperti itu. Tetapi di dalam firman Tuhan, Abraham langsung mengeksekusi. Ayat yang ketiga, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya, beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran, lalu berangkatlah ia
dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ini yang harus kita garis bawahi, bahwa Abraham mengalami pemeliharaan atau providensi Allah di dalam kehidupannya. Yang pertama karena memang Allah Abraham, maksud saya, memiliki karakter taat kepada Tuhan. Taat sepenuhnya, tidak menunda-nunda. Dan ini memang tidak mudah untuk dilakukan. Ya, jika kita melihat ketaatan Abraham ini, nampak bahwa memang Abraham mencintai Tuhan lebih di atas segalanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Allah memerintahkan kita sesuatu melalui firman-Nya yang kita baca, yang kita dengar setiap hari, setiap minggu, bagaimana respon kita? Apakah kita bersedia menaati apa yang Allah katakan kepada kita? Atau apakah kita menunda, atau kita berdalih, atau kita berdebat dengan Tuhan? Ya, kalau kita membaca firman Tuhan selama beberapa hari ini, majelis mengirimkan firman Tuhan, dan temanya itu masih satu topik tentang pentingnya membaca firman Tuhan. Tentang pentingnya membaca firman Tuhan sebagai satu habit yang dilakukan setiap hari. Dari situ kita mendapatkan pesan daripada Tuhan. Ayo baca firman Tuhan setiap hari. Ada perintah Tuhan yang kita temukan dari firman Tuhan yang diberikan setiap hari. Bagaimana respon kita? Apakah kita menaatinya atau kita bikin alasan karena kita sibuk atau karena kita punya pergumulan dan lain sebagainya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di bulan Juli sudah akan dimulai tahapan untuk perekrutan calon majelis periode yang baru. Ketika nanti kita akan didatangi oleh panitia, kemudian di antara kita diminta kesediaannya untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi majelis. Apa respon Bapak Ibu Saudara? Apakah kita seperti Abraham? Apakah kita menunjukkan respon yang taat? Atau kita bilang nanti aja, saya masih punya pekerjaan, saya masih punya urusan, saya belum punya pengalaman, dan lain sebagainya. Baik, yang melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita belajar dari ketaatan Abraham. Abraham adalah tipikal seorang yang mendengar suara Tuhan. Dan setelah dia mendengar suara Tuhan, dia langsung memfollow up apa yang didengar. Banyak orang mendengar, tapi dia tidak follow up. Dia diamkan, dia biarkan, dia lupakan. Tetapi Abraham tidak demikian. Dan oleh sebab itu, Allah sangat memperhatikan ketaatannya. Dan Allah merespon ketaatan daripada Abraham ini dengan memberikan providensi atau pemeliharaannya yang sempurna. Pada saat itu yang dibutuhkan Abraham adalah seekor anak domba yang bisa menggantikan posisi Ishak. Kalau tidak ada anak domba yang menggantikan posisi Ishak, berarti Ishak akan mati. Itu yang dibutuhkan oleh Abraham. Dan Allah menyediakannya sehingga Ishak bisa tetap hidup. Allah memberikan apa yang Abraham butuhkan, bukan apa yang Abraham inginkan. Dan hari ini sama seperti Allah memelihara kehidupan Abraham dan Ishak dengan pemeliharaan yang sempurna, tepat pada waktunya. Melalui ketaatannya, Allah merespon pemeliharaannya atas Abraham. Hal yang sama juga terjadi atas kita. Bahwa ketika Allah melihat ketaatan kita yang penuh, yang utuh kepada Allah, maka Allah pun akan merespon kita dengan pemeliharaannya yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah melihat bahwa ketaatan Abraham itu sangat total kepada Allah. Ketaatan Abraham itu muncul sebagai wujud, sebagai bentuk daripada iman Abraham kepada Allah. Imannya kepada Allah telah melewati ujian dan waktu. Ya, salah satunya melalui penantiannya menunggu kelahiran Ishak. Ya, itu merupakan salah satu contoh bagaimana iman Abraham sudah melewati ujian dan waktu. Itu hanya salah satu contoh lagi. Tapi ada banyak lagi pengalaman-pengalaman
iman Abraham bersama dengan Tuhan yang membutuhkan kesungguhan imannya. Dia tetap percaya kepada Allah yang berjanji kepadanya, meskipun pada saat itu secara lahiriah tidak ada alasan bagi Abraham untuk berharap kepada Allah, untuk percaya kepada Allah. Tetapi Abraham tetap percaya. Dan kini saat ini setelah Ishak lahir, dia menerima janji Tuhan. Proses untuk pengujian imannya tidak berhenti. Proses untuk pengujian imannya kembali terjadi. Dan di dalam ayat yang ke-7, di situ Abraham menyatakan imannya kepada Allah. Ayat yang ke-8. Di dalam ayat yang ke-7, Ishak bertanya, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Jawab Abraham, ayat 8, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Abraham yakin bahwa Allah itu berkuasa dan akan melakukan apa yang dia anggap baik bagi umatnya, bagi orang yang percaya kepadanya, dan khusus bagi Abraham. Bahkan seandainya Ishak mati, Abraham percaya bahwa Allah sanggup untuk membangkitkan Ishak dari kematiannya. Inilah kepercayaan daripada Abraham. Kepercayaan yang tidak pernah goyah. Semakin bertambah usia, semakin mengalami pergumulan dan ujian, kepercayaannya menjadi semakin kuat. Dan iman daripada Abraham itu terbukti. Allah menyediakan anak domba di dalam ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Abraham memiliki iman dan pengharapan bahwa Allah menyediakan apa yang diperlukan. Maka mari kita imani bahwa Allah yang sama juga akan menyediakan apa yang kita butuhkan pada waktunya. Yang penting kita percaya dan melakukan apa yang menjadi bagian kita. Tanggung jawab kita, pekerjaan kita, sekecil apapun itu, sesederhana apapun itu, lakukan. Beriman kepada Allah, maka pemeliharaan yang sempurna itu Allah berikan kepada kita. Ada seorang ibu janda dan dia begitu miskin. Dia tidak punya pekerjaan apapun. Dia tidak punya keahlian apapun. Akhirnya pekerjaannya adalah mencuci pakaian tetangganya. Dan dia punya anak. Karena tidak punya biaya untuk sekolah, maka anaknya itu harus menjual koran di jalan-jalan. Ketika dia mencuci baju, dia memiliki kegelisahan di dalam dirinya. Dia memikirkan bagaimana masa depan anaknya. Bagaimana kalau anaknya itu tidak sekolah? Apa yang terjadi dengan anaknya? Ya, dia bergumul, dia tertekan. Dia mencuci sambil dia ngomong sama Tuhan, sambil dia menangis. Sementara dia bergumul, sementara dia mengalami tekanan di dalam hatinya, Tuhan melakukan sesuatu terhadap anaknya. Ketika anaknya itu sedang menjual koran, ada seseorang yang membeli dan memperhatikan bahwa anak ini seharusnya adalah anak usia sekolah. Kenapa anak ini ada di jalan dan menjual koran? Kemudian orang tersebut mendatangi anak itu dan berbicara, dan singkat kata orang itu bersedia untuk membiayai anak tersebut untuk melanjutkan sekolahnya. Dan pada akhirnya anaknya bisa melanjutkan sekolahnya dan mengalami keberhasilan. Kisah ini menunjukkan bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Tuhan tetap bekerja bagi anak-anaknya, bahkan di tengah-tengah ketidakpastian, bahkan juga di tengah-tengah ketidakberdayaan, seperti yang dialami oleh ibu ini. Ibu janda yang pekerjaannya hanya mencuci baju, tidak jelas penghasilannya, mungkin hanya cukup untuk makannya. Dia tidak tahu bagaimana masa depan anak-anaknya. Tetapi pemeliharaan Tuhan itu tidak dibatasi oleh ketidakberdayaan, oleh kekurangan manusia, kita orang percaya. Pertanyaannya adalah, maukah kita tetap percaya seperti Abraham? Bahwa dia berkata, anakku, Allah akan menyediakan. Ketika ketidakpercayaan itu muncul,
dan kita mengalami tekanan dalam situasi yang tidak pasti, ya, sanggupkah kita punya iman dan berkata bahwa Allah akan menyediakan? Ketika kita berada dalam kondisi yang sangat sulit, maukah kita dengan setia melakukan pekerjaan kita? Sekecil apapun itu, sesederhana apapun itu, kerjakan. Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan memelihara kita dengan caranya yang unik dan ajaib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu hal yang kedua. Kalau kita mau mengalami pemeliharaan Allah, kita imani sungguh-sungguh bahwa Allah pasti menyediakan. Yang terakhir, di sepanjang kehidupan Abraham, dia selalu belajar untuk mempercayai janji Allah. Dia selalu belajar untuk menanti-nantikan Allah. Dia juga menerima pemberian Allah di dalam hidupnya, ya, baik anaknya, kekayaannya, dan pemberian-pemberian Allah lainnya. Dan kini Abraham belajar untuk memberi atau mempersembahkan apa yang menjadi pemberian Allah dalam hidupnya, yaitu Ishak. Ya, ini satu milik yang sangat berharga, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun, tidak bisa disejajarkan dengan nilai apapun, harta apapun, ya, sebesar apapun uang yang dimiliki. Ini Tuhan kasih buat Abraham. Tetapi Abraham menyadari bahwa tidak ada satupun yang ada dalam hidupnya itu berasal dari dirinya sendiri. Abraham menyadari bahwa semua yang ada padanya, termasuk Ishak, itu adalah milik Allah. Itu adalah pemberian Allah. Sehingga dia tidak mau mendekap erat apa yang dia punya ketika Allah menghendakinya untuk mengambilnya. Maka Abraham bersedia untuk menyerahkan kepada Allah apa yang merupakan pemberian Allah, yaitu Ishak. Dan Allah melihat kesediaan Abraham untuk memberi dengan sepenuhnya. Ya, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ini hal yang terakhir. Kenapa Abraham mengalami providensi atau pemeliharaan Allah dalam kehidupannya? Karena Abraham memiliki kesediaan untuk memberi, ya, dengan sepenuhnya kepada Allah. Karena dia tahu bahwa yang dia miliki dalam hidupnya bukan berasal dari dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maukah atau bersediakah kita mempersembahkan hidup kita, keluarga kita, hal-hal yang paling berarti, hal-hal yang paling berharga dalam hidup kita, hubungan-hubungan kita kepada Allah? Itu yang menjadi pertanyaan renungan buat kita pada pagi hari ini. Ketika kita merindukan pemeliharaan Allah, Allah melihat bagaimana kesediaan kita juga untuk mempersembahkan sesuatu yang Allah minta, yang berharga dalam hidup kita. Kadang-kala ketika Tuhan mau kita mempersembahkan yang paling berarti, yang paling berharga, seringkali kita menahannya. Kenapa? Karena kita merasa bahwa itu adalah milik saya, itu punya saya. Kita tidak memahami bahwa apa yang kita miliki saat ini sebenarnya pemberian Allah. Sebenarnya kita ini hanya dititipkan saja, dan kita ini adalah pengelola. Kita ini diberi kepercayaan untuk mengelola, untuk memelihara, merawat, memakai, dan menikmatinya. Tidak lebih. Kita harus bertobat dari cara berpikir yang berpusat pada diri sendiri. Kita harus punya pemahaman bahwa hidup kita dengan segala sesuatu yang ada pada kita itu adalah milik Tuhan. Maka ketika Tuhan menghendaki untuk kita persembahkan, maka kita harus bersedia untuk memberikannya. Seringkali kita tidak bersedia memberi karena kita takut kekurangan, takut kepentingan kita tidak dapat dipenuhi, ya. Seperti ketika kita diminta kesediaan untuk memberi persembahan, memberi bantuan kepada sesama,
Kadang ada orang bilang, saya aja kurang, saya aja nggak cukup. Mana mungkin saya mau memberi. Jadi dia tunggu dulu, cukup dulu gitu. Padahal Tuhan mau bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan harus belajar memberi. Justru ketika kita membutuhkan sesuatu, kita harus memberi. Itu adalah hukum Tuhan. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau kita tidak akan menabur, maka kita tidak akan menuai dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ketika kita diminta pemberian untuk melayani Tuhan, kadang-kadang kita tidak mau. Kenapa? Karena kita takut pekerjaan kita terganggu, studi kita terganggu, kebersamaan dengan keluarga kita berkurang, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, akhirnya kita tidak mau memberi. Ya, kita stuck di situ. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa memberi itu sangat penting. Dan kalau kita sudah memberi, kita tidak boleh memberi dengan keterpaksaan. Baik dalam hal memberi tenaga, waktu, uang, apapun yang kita berikan. Buat Tuhan, buat sesama. Berikan itu dengan sukarela. Seperti Abraham, tidak segan-segan. Walaupun di hatinya pasti dia hancur. Dia merasa mengasihi anaknya. Tapi karena dia tahu itu untuk Tuhan, dia tidak segan-segan untuk memberikannya bagi Tuhan. Tuhan memperhatikan setiap pemberian kita. Dan Tuhan bukan hanya melihat berapa yang bisa kita beri, sebesar apa, tetapi yang Tuhan lihat bagaimana pemberian kita. Apakah dengan terpaksa, dengan tertekan, atau tidak segan-segan seperti Abraham. Karena Abraham mau menunjukkan kesediaannya untuk memberi, maka dia pun boleh mengalami pemeliharaan Allah di dalam hidupnya. Karena engkau tidak segan-segan memberikan anakmu satu-satunya. Ayat 17 dan seterusnya. Maka aku akan memberikan kepadamu berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Inilah kebenaran firman Tuhan tentang providensi Allah pada pagi hari ini. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita semua mengalami pemeliharaan Allah. Bahkan di dalam ketidakpastian, dalam kesulitan-kesulitan, dalam tekanan-tekanan yang kita rasakan pada saat ini. Ada 3 hal yang mesti kita jalani di dalam kehidupan kita. Yang pertama, mari kita kembangkan, mari kita perkuat ketaatan kita kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita tunjukkan iman kita bahwa seperti Abraham katakan kepada Ishak bahwa Allah adalah Jehovah Jireh yang menyediakan. Kita pun boleh berkata kepada diri sendiri, kepada keluarga kita, kepada banyak orang bahwa Allah menyediakan. Dan yang terakhir, sebagaimana Abraham bersedia untuk memberi secara sukarela dan tidak segan-segan kepada Allah apa yang terbaik dan paling berharga dalam hidupnya, maka kita pun boleh melakukan hal yang sama dan Tuhan akan merespon ketiga hal ini dengan menyatakan pemeliharaan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Amin. Syukur atas kecukupan dan
Mari kita bangkit berdiri dan mengucap serta mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing untuk berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satukan hati untuk menaikkan doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, pada saat pagi hari ini kami sungguh mengimani bahwa Engkau adalah Allah yang menyediakan, Allah yang memelihara. Bukan saja Engkau Allah yang memelihara dan menyediakan bagi kehidupan Abraham, tetapi juga bagi kami, umat-Mu yang percaya, yang hidup di zaman modern ini, khususnya bagi umat-Mu Jemaat GKO BSD. Kami berdoa ya Allah, biarlah semakin hari kami terus bertumbuh di dalam ketaatan yang penuh kepada Tuhan. Berdoa biarlah melalui firman-Mu iman kami terus dibangun. Kau angkat dan lepaskan kami dari ketidakpercayaan, keraguan, dan kebimbangan. Bulatkan hati kami sehingga kami boleh berkata bahwa Engkau adalah Allah yang menyediakan apapun keadaan kami pada saat ini Tuhan. Kami tetap mengarahkan pandangan mata iman kami kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami juga boleh memberi dengan sukarela dalam berbagai bentuk yang Tuhan inginkan untuk kami persembahkan. Tuhan, lepaskan sifat-sifat pementingan di dalam diri kami sendiri. Tuhan, tolong supaya kami bisa melihat bahwa Engkau adalah Allah sumber segala berkat, bahwa seluruh bumi ini dengan segala isinya itu adalah milik-Mu, dan kekayaan dan semua berkat jasmani dan rohani Tuhan berkuasa untuk memberikannya berlimpah-limpah bagi setiap orang yang percaya dan taat kepadamu. Terima kasih Bapa, firman-Mu ini sungguh-sungguh membawa kemerdekaan di dalam hidup kami dan membuat kami bertumbuh dan mengalami pemeliharaan yang sempurna daripada Allah. Saat ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami pemulihan dan sedang mengalami keluhan sakit penyakit. Kami bersyukur Tuhan untuk pemulihan yang terjadi atas Bapak Yaneman Risakota, atas Bapak Henry Forman Bulegalangi. Kami bersyukur Tuhan terus bekerja dan memulihkan Ibu Tiurlan Huta Barat, Saudara Ebet Tohou, dan juga untuk Ibu Lini Siagian. Terima kasih ya Bapak, biarlah pemulihan demi pemulihan terus terjadi dan Tuhan sempurnakan semuanya. Tuhan bebaskan saudara-saudara kami dari segala ikatan sakit penyakit. Biar mereka mengalami kesembuhan, biar mereka dikuatkan jasmani dan rohaninya, supaya mereka bisa beribadah, melayani Tuhan dan melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya. Mereka boleh mengalami kelegaan dan memuji-muji Tuhan. Setiap obat-obatan yang mereka gunakan dan semua tindakan medis yang mereka jalani, Tuhan berkati dan pakai itu semua untuk mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk jemaat Tuhan yang akan berulang tahun, yaitu Bapak Samuel Lakotani. Kami serahkan beliau kepadamu ya Allah. Biarlah kasih-Mu yang melimpah ada di dalam kehidupannya, dan kekuatan yang daripada Allah menopangnya senantiasa, dan penyertaan Tuhan menyertai beliau di sepanjang kehidupan yang beliau tempuh. Biar beliau hidupnya boleh diabdikan untuk tujuan Tuhan, hidupnya menjadi berkat
bagi keluarga, bagi jemaat, dan bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk ibu yang sedang mengandung, yaitu Ibu Gebilian Mari Bondang. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu berupa bayi yang dikandung oleh beliau. Engkau berkati bayi ini dalam masa pertumbuhannya. Engkau berkati ibu yang mengandung, beri kekuatan jasmani dan rohaninya. Engkau sertai beliau dalam seluruh kesehariannya, seluruh aktivitasnya. Dan Engkau berkati terus sehingga beliau pun pada waktu yang ditentukan boleh melahirkan dengan selamat dengan pertolongan Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk keluarga Bapak Penatua Osili Tonga. Engkau menjadi kepala di dalam keluarga ini. Engkau berkati dan Engkau pimpin. Baik Pasili Tonga dan istrinya Bunda Noven dan anak-anaknya Gian serta Gilbert. Biarlah penyertaan Tuhan menyertai, sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi satu dengan yang lain, mengalami sukacita Tuhan, disertai dan dibuat berhasil dalam pekerjaan yang mereka lakukan, di dalam seluruh kehidupan mereka, anak-anak mereka, masa muda mereka, pelayanan mereka. Tuhan berkati. Mereka juga boleh menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Kemurahan Tuhan Kau berikan dan mencukupi segala sesuatu yang mereka butuhkan. Berdoa juga buat keluarga hamba-Mu Tuhan. Ya Allah, hamba percaya Engkau adalah Allah yang menjadi sumber kekuatan dan Allah yang hidup yang selalu hamba andalkan. Biarlah kehadiran-Mu boleh nyata Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu bersama dengan keluarga. Baik di dalam kehidupan orang tua hamba-Mu maupun juga saudara-saudara hamba-Mu Tuhan. Meskipun kami terpisah, tapi Tuhan hadir dalam kehidupan keluarga hamba-Mu, kakak-kakak maupun juga keponakan-keponakan hamba-Mu. Tuhan pelihara dan Tuhan tolong mereka. Terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai hamba-Mu juga dalam pelayanan yang Engkau percayakan di tempat ini. Berdoa juga Tuhan untuk para majelis dan keluarga. Engkau juga hadir Tuhan di dalam kehidupan setiap hamba-hamba Tuhan. Para penatua dan juga seluruh keluarga mereka masing-masing. Pasangan, anak-anak, orang tua mereka. Biarlah mereka semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Apa yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan. Dan mereka semua diberikan semangat, diberikan kekuatan baru jasmani dan rohani. Kesatuan hati. Sehingga boleh sama-sama memiliki visi dan misi untuk melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan di jemaat Tuhan di tempat ini dengan sukacita. Berdoa juga ya Allah untuk pelayanan pos GKO di Petuo Kalbar. Kami serahkan hamba-Mu Pendeta David dan seluruh pengurus yang Tuhan percayakan untuk melayani di tempat Tuhan, di tempat tersebut. Kami berdoa biarlah terang Tuhan bersinar ketika nama Tuhan diberitakan. Kuasa Tuhan dinyatakan kepada mereka. Ketika mereka berdoa, ketika mereka melayani, ketika mereka berinteraksi dengan masyarakat yang ada di sekeliling gereja Tuhan di Petuo. Biarkan setiap masyarakat yang ada di tempat itu melihat kehadiran Allah, melihat sesuatu yang berbeda di dalam diri komunitas umat Tuhan di Petuo, sehingga mereka tertarik untuk mendengar berita kabar baik tentang Yesus Kristus, dan pada waktunya mereka pun buka hati untuk mengambil keputusan menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Lawat jemaat ini dan lawat masyarakat yang ada di sekelilingnya ya Allah. Berdoa juga untuk pemerintah kami Tuhan yang saat ini sedang berupaya melakukan kajian-kajian untuk mengendorkan pembatasan PSBB dan memberlakukan new normal Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang dikerjakan, semua fasilitas kesiapan yang harus dipersiapkan. Kami berdoa untuk semua pejabat-pejabat yang terkait, biar mereka juga boleh bekerja sama. Dan berdoa untuk setiap kami selaku warga, untuk kami pun juga boleh memenuhi setiap ketentuan-ketentuan yang dilakukan oleh pemerintah. Meskipun itu membuat kami tidak nyaman, tapi Tuhan tolong kami sehingga melalui ketaatan kami, korban-korban dapat diminimalisir ya Tuhan. Kami serahkan juga ya Allah saat ini
seluruh bangsa kami dalam peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi, kemunduran ekonomi, ancaman kesehatan, dan ancaman-ancaman yang menyerang ketahanan negara bangsa kami. Tuhan, tolong kami supaya kami semakin bergantung kepadamu, semakin menyadari bahwa kekuatan kami sangatlah terbatas dan tidak ada satupun yang bisa kami andalkan. Biar kami menemukan pelindungan yang utuh dan penuh sepenuhnya di dalam Tuhan. Dan kami boleh mengalami pertobatan. Kami hanya mengandalkan dan menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan, Juru Selamat, Tuhan kami yang hidup, yang berkuasa, yang dapat kami andalkan dan bertindak di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Pendeta Rehardian Desiala dan khususnya Ibu Gilda Desiala yang pada hari Rabu 24 Juni lalu mengalami duka cita karena Engkau memanggil ayah daripada Ibu Gilda, yaitu almarhum Bapak Franz Ferdinand Petrus Bangaran ke surga. Kami mau serahkan Tuhan Pak Rehardian, Ibu Gilda, dan seluruh keluarga besar yang ditinggalkan. Biar Engkau juga yang merangkul mereka, Engkau yang memberi penghiburan yang sejati bagi mereka melalui firman Tuhan, melalui kehadiran keluarga, jemaat, saudara, semua orang yang mendoakan dan memberikan dukungan kepada mereka, agar beban mereka yang berat menjadi ringan, dan di tengah-tengah duka cita mereka mampu percaya, terpercaya dan berserah kepada Tuhan, dan mempercayai bahwa apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka itu tetap baik adanya. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan kami semua selaku jemaat Tuhan yang saat ini sedang bersekutu bersama dengan keluarga di rumah kami masing-masing. Kami berdoa dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami, di rumah kami, dimanapun kami berada. Tuhan melihat iman kami, Tuhan melihat kesiapan kami untuk memberi, Tuhan melihat ketaatan kami, dan itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan menopang dan menguatkan kami, dan Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Apa yang kami minta di dalam doa kepadamu ya Allah, kami percaya Tuhan mendengar. Engkau bukakan tingkap langit, Engkau bukakan pintu-pintu yang tertutup ya Allah, Engkau berikan terobosan bagi kami. Dan biarlah ada pertolongan Tuhan dan ada sukacita yang boleh kami terima selaku anak-anak Tuhan yang menaruh harapan, yang menaati dan tetap bersyukur di hadapan Tuhan dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, kami semua sepakat. Kami semua mau mengatakan bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang menyediakan buat kami. Itu iman kami Tuhan. Biarlah Engkau perhitungkan iman kami, dan biarlah kami boleh mengalami lawatan Tuhan dan penyediaan Tuhan yang sempurna di dalam segala situasi yang kami alami. Ini yang menjadi doa kami dan penyerahan hidup kami. Sambut dan dengarlah di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan.
Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sementara itu, kita akan angkat pujian dari PKJ 146, Bawa Persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nama Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bangkit berdiri mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita akan sama-sama menyanyi dari PKJ 177 bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan semesta, ceritamu mendengar dari dunia yang gelap.
hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan demikian ibadah kita telah selesai. Mari kita lanjutkan dalam ibadah keseharian dengan tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk stay at home, menggunakan masker dan melakukan social distancing. Dan kita percaya Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya untuk memulihkan bangsa kita semakin hari boleh semakin lebih baik lagi. Shalom, Tuhan memberkati.